Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ika Putri Nuralifah dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki arti sama seperti knowing atau mengetahui. Kognitif sendiri dikemukakan oleh John Piaget. Pengertian dari kognitif adalah proses berpikir di mana informasi dapat diubah, direduksi, dielaborasi, diperbaiki dan digunakan untuk pemecahan suatu masalah. Nah, pengertian lain dari kognitif adalah perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang erat kaitannya dengan suatu informasi yang diterima, diproses, dan dipergunakan. Nah, kognitif sendiri sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat menentukan suatu keberhasilan siswa. Nama saya Salwani Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif remaja. Nah, menurut Jean Piaget itu pada masa remaja perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak. Nah, di mana tahap operasi formal, nah itu pada umur 11 tahun sampai dewasa. Suatu kapasitas untuk berpikir abstrak di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Nah, jadi di sini perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Nah, pada masa remaja perkembangan kognitifnya ini remaja ini sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika kita melakukan sesuatu. Nah, mereka itu sudah memikirkan dampak apa yang terjadi di kemudian hari jika dia melakukan satu hal. Nah, jadi perkembangan kognitif remaja ini pada tahap ini sudah matang pada tahap puncak, yaitu pada mereka bisa berpikir abstrak, itu kayak penalaran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfandi, NIM 1810123210005. Saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan kognitif remaja, yang mana hal ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, mampu menalar secara abstrak di dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk penalaran deduktif hipotesis. Yang kedua, kebutuhan logis dari pemikiran proposisional, yang mana diperbolehkan penalaran tentang premis yang kontradiktif dengan realita. Kemudian yang terakhir, memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang poin faktor hereditas. Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa peranan faktor hereditas terhadap perkembangan kognitif atau intelijensi seseorang, terutama karena adanya rangkaian hubungan antara pertalian keluarga dengan ukuran IQ. Sebagaimana hasil penelitian dari Erlenmeyer, Kimling, dan Jarvik pada tahun 1963, bahwa umumnya individu yang mempunyai hubungan keluarga cenderung mempunyai IQ relatif sama atau similar. Riset lain yang dilakukan oleh Jenks pada tahun 1972 dan Monsignor pada tahun 1978 menyimpulkan bahwa IQ anak lebih similar dengan IQ orang tuanya. Dengan demikian, secara potensial anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setaraf normal, di atas normal, atau di bawah normal. Tetapi potensi tersebut tidak akan dapat berkembang secara optimal tanpa adanya lingkungan yang dapat memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan hereditas sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Sebelumnya telah dijelaskan tentang faktor hereditas, di mana faktor hereditas mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan kognitif remaja atau perkembangan kognitif anak. Nah, selain faktor hereditas, juga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempunyai peran penting terhadap perkembangan kognitif seseorang, di mana
perkembangan intelijensi atau perkembangan kognitif seseorang itu dipengaruhi oleh pengalaman dia selama hidup dan di mana tempat dia tinggal. Kemudian faktor lingkungan sendiri mempunyai terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu keluarga dan sekolah. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama untuk anak, di mana dari keluarga inilah anak akan belajar hal-hal positif maupun hal-hal negatif. Oleh sebab itu, pola asuh dari keluarga atau pola asuh dari orang tua sangat penting dalam pembentukan kognitif dari anak tersebut. Semisal, jika orang tua atau orang yang mendidik anak di dalam keluarga tersebut mempunyai perangai yang baik, maka kemungkinan besar anak juga akan mencontoh hal tersebut. Dia juga akan menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang disiplin. Sebagaimana yang dia lihat, karena dari orang tualah dia mencontohnya, dia melihat atau mencontoh apa yang dilakukan oleh keluarga ataupun orang tuanya. Kemudian, dengan adanya keluarga ataupun orang tua, maka tindakan ataupun perkembangan anak dapat dimonitoring setiap saat. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah dan hal-hal yang diharapkan bisa ditumbuhkan dengan baik. Kemudian, orang tua juga diharapkan bisa menjadi guru pertama kepada anak, di mana orang tua dapat mengajarkan hal-hal positif kepada anak tersebut agar perkembangan kognitifnya juga berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Orang tua juga merupakan sebuah pengorganisir anak tersebut, di mana orang tua atau keluarga merupakan pengorganisir anak tersebut, di mana di dalam keluarga, kita harus bekerja tim untuk mendidik anak tersebut menjadi lebih baik, sehingga perkembangan kognitifnya pun juga berjalan dengan baik. Selain orang tua, yang kemudian ada faktor lingkungan, yaitu faktor sekolah. Nah, setelah keluarga, sekolah juga merupakan memiliki andil penting pada perkembangan kognitif anak tersebut, di mana sekolah merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan bertujuan untuk membuat penerus generasi, mencetak generasi bangsa yang lebih baik ke depannya. Jadi, agar sekolah memiliki generasi-generasi yang baik, maka perkembangan kognitif si anak haruslah diperhatikan dengan sangat baik pula. Guru merupakan salah satu yang paling berperan di dalam perkembangan kognitif anak di lingkungan sekolah, di mana guru dapat menjadi teman agar bisa berbagi tentang hal-hal yang baik kepada anak, dan kemudian guru juga bisa membantu anak untuk mengeluarkan ide-ide kreatif agar anaknya dapat berkembang dengan lebih baik. Jadi, kerjasama antara pihak sekolah dengan keluarga itu sangat penting dalam pembentukan untuk mengembangkan kognitif yang baik kepada anak. Nah, sekian penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan kognitif anak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 18101232200010. Materi selanjutnya adalah dampak masalah perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan semakin meningkat, misalnya kemampuan mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, apakah harus sekolah atau bekerja. Yang kedua, munculnya egosentrisme remaja, yang menyebabkan remaja berani mengambil keputusan risiko tinggi karena mereka memandang diri mereka tak terkalahkan, menganggap bahwa mereka kebal akan sanksi fisik dan kebal terhadap sanksi hukum. Yang ketiga, kegagalan masyarakat dalam menyediakan pilihan-pilihan, misalnya keputusan anak untuk mengikuti geng motor karena menurut remaja tidak ada pilihan lain yang menarik selain ikut geng motor. Maka masyarakat perlu menyediakan pilihan-pilihan yang lebih baik bagi mereka. Misalnya mendorong remaja untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan di lingkungan rumah, sekolah, organisasi remaja yang lain.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, NIM 18101232 123. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dilakukan oleh salah satu anggota kelompok saya. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang strategi layanan bimbingan dan konseling. Jadi pada peserta didik ataupun siswa yang memiliki ketidakmampuan, kesulitan, ataupun masalah-masalah, tentunya ini bisa ditanggulangi ataupun ditangani dengan cara strategi layanan bimbingan dan konseling, yaitu dengan asesmen. Nah, menurut Wallace ataupun Lansen itu mengemukakan adanya dua tujuan dalam pelaksanaan asesmen, teman-teman, yaitu ada untuk mengidentifikasi dan terkadang pemberian label untuk kepentingan administratif masalah belajar yang dialami, dan kemudian yang kedua itu untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan strategi pemberian remedial seperti itu. Jadi dari uraian tujuan tadi, setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi seperti itu, teman-teman. Yang pertama, asesmen dilakukan untuk penseleksian. Yang kedua, asesmen bertujuan pula untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, untuk merencanakan program dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan belajar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman, bahwa peserta didik ataupun siswa yang memiliki masalah, kemudian ketidakmampuan, kesulitan, itu bisa kita lakukan dengan strategi bimbingan dan konseling dengan cara asesmen. Dan tujuannya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja, teman-teman. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.